Ku pasrahkan ke tangan Tuhan segala yang menimpaku. Ku jadikan persembahan diri, wujud kasih-Mu di tangan-Mu. Derita dan kecemasanku ku bawa ke hadirat-Mu. Ku jadikan persembahan. Saudara, seperti metafor yang lain, hati memiliki beragam nuansa makna. Kata ini mengungkapkan apa yang paling sentral. Dalam konteks perubahan dan konflik, kita sering bertanya apa yang paling inti, esensi atau jantung hati dari segala sesuatu, termasuk kekristenan kita. Hati adalah metafor organis yang mau menyatakan sesuatu yang hidup, yang dinamis, serta sumber kehidupan. Dalam frase pikiran dan hati, hati umumnya mengindikasikan sesuatu yang lebih dalam dari intelektualitas atau dunia ide-ide. Hati selalu memiliki alasan tersendiri yang tak dapat dimengerti, dipahami oleh akal budi. Jika hati menunjuk pada level yang lebih dalam dari diri manusia, maka hati merupakan tempat dan transformasi. Hati Yesus yang Maha Kudus memberikan daya transformasi bagi kita. Saudara, dalam konteks inilah saya akan menjelaskan kepada saudara tentang simbol hati dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, dan bagaimana perkembangan historis teologis tentang hati kudus Yesus. Selanjutnya kita akan menangkap sesuatu pesan-pesan inti dari hati kudus Yesus yang merupakan tanggapan kita untuk menyebarkan hati kudus Yesus ke seluruh dunia. Dunia baru membutuhkan hati yang baru. Hati yang baru untuk dunia yang baru. Saudara, simbol hati dalam kitab suci sudah dibicarakan dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, peristiwa Eksodus dan perjanjian, dalam peristiwa Eksodus dan perjanjian antara Yahweh dan Israel, Allah digambarkan oleh penulis kitab suci Perjanjian Lama sebagai Allah dengan hati yang penuh cinta, penuh perhatian, kesetiaan, dan kemurahan hati. Tatkala orang Israel berada dalam perbudakan di Mesir, mereka mengeluh dan berseru-seru minta tolong kepada Allah. Allah mendengarkan mereka. Allah membebaskan mereka dengan menggunakan Musa sebagai alatnya. Allah menuntun mereka ke padang gurun dan membawa mereka ke tanah terjanji. Dalam perjalanan panjang itu, Allah membuat perjanjian suci dengan umat Israel. Allah akan tetap mencintai umat pilihannya itu selama meskipun umat Israel tidak setia pada perjanjian mereka. Tatkala umat Israel mengingkari perjanjian itu, Allah tidak membiarkan atau menghancurkan mereka. Allah hanya menghukum mereka agar kembali dari kekerasan hati dan setia kepada Allah. Allah menunjukkan hatinya yang amat besar dan murah hati. Ia begitu mencintai umatnya, ia mengangkat dan menuntun mereka meskipun melihat segala ketidaksetiaan mereka. Beberapa gambaran lain tentang hati dalam Perjanjian Lama.
yaitu sumber air yang hidup. Nabi Yesaya menggunakan gambaran air yang indah ini untuk menubuatkan beragam serta berlimpahnya rahmat Allah yang akan umat terima. Kamu akan menerima air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita bisa mengingatkan nubuat Yesaya, Yeskel, dan Sakaria, nubuat tentang kerajaan mesianis dan simbol karang pedas yang dipukul Musa hingga mengeluarkan air secara mengagumkan, dengan kata-kata Yesus yang menjanjikan mata air yang hidup yang ditentukan akan mengalir dari lambungnya. Juga gembala yang baik. Gembala yang terkenal kita dapatkan dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan berkekurangan aku. Gambaran yang diperoleh dari pengalaman harian umat Israel ini menggambarkan Allah yang penuh perhatian dan cinta. Allah digambarkan sebagai gembala membandingkan domba di padang rumput yang hijau, membimbing ke air yang tenang, menjaga domba dari hawan yang galak, bahaya dan cuaca buruk, menuntun ke jalan yang benar. Gambaran ini berfungsi secara dramatis dalam Perjanjian Baru. Yesus adalah gembala yang baik. Ia menunjukkan padang rumput, makanan yang sungguh memberi kehidupan. Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi daging tidak hanya sang gembala, melainkan juga rezeki padang rumput sejati. Ia memberikan dirinya sendiri yang adalah kehidupan itu sendiri. Manusia membutuhkan makanan untuk hidupnya, tetapi pada akhirnya yang paling dibutuhkan adalah sabda cinta Allah sendiri. Allah pemberi kehidupan yang sejati, hidup yang penuh. Saudara, Perjanjian Lama membandingkan Perjanjian Allah dan Israel dengan persekutuan perkawinan, relasi yang berdasarkan kasih. Meskipun sang istri, tanda petik Israel, tidak setia, sang suami, yaitu Allah, tetap setia dan mengharapkan cinta istri yang selalu ingin mengkhianati itu. Dalam Kidung Agung misalnya, kita menemukan pesan Yahweh yang selalu jatuh cinta pada Israel. Selain metafor pengantin atau suami, Perjanjian Lama juga menggunakan metafor teologis ayah, bahkan ibu. Untuk apa? Untuk menunjukkan cinta kebapaan Yahweh pada umatnya. Allah begitu mencintai umatnya seperti ayah atau ibu kepada anak-anaknya. Sebagai orang tua, Yahweh mengalami keseluruhan masalah emosional, relasional, dari sikap keras hingga kelembutan. Tergerak oleh kasih sayang dan memahami kebutuhan umatnya, Allah melakukan tindakan keibuan. Yahweh lah yang mengandung dan melahirkan Israel, memelihara Israel, dan memberinya makan. Fungsi Yahweh sebagai ibu juga meringkuh tugas menghibur, memelihara, dan menjaga anak-anaknya. Anaknya dibuang dan mengalami masa sulit. Namun jaminan luar biasa ini kita lihat dalam Yesaya. Dia katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, Perjanjian Lama juga menggunakan simbol hati sebagai penyembuh. Meski bukan gambaran utama, namun metafora Yahweh sebagai penyembuh muncul dan memberi kesaksian tentang kemampuan Yahweh untuk memulihkan, memugar, dan memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak atau terluka.
Keluaran dari Mesir adalah tindakan penyembuhan dari pemulihan dari perbudakan yang merupakan penyakit yang mematikan. Yahweh tidak hanya memulihkan orang per orang, namun memulihkan keselamatan kita, bangsa yang terluka, bahkan tentu saja segenap ciptaan yang rusak. Saudara, setelah kita melihat simbol hati dalam perjanjian lama, sekarang saya mengajak Anda masuk lebih dalam untuk melihat simbol hati dalam perjanjian baru. Pertama, air sebagai sumber hidup. Yohanes adalah penginjil yang menekankan hati Yesus dengan cara yang khas. Salah satunya dia menggunakan simbol air yang terentang di sepanjang Injil dari awal hingga akhir. Pada sabda pewahyuan Yesus dalam kaitannya dengan pesta Pondok Daun, Yesus bersabda, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku untuk minum." Ayat selanjutnya mengutip yang dikatakan kitab suci. Ia menegaskan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus adalah Musa baru, karang pemberi hidup. Dalam pembicaraan dengan perempuan Samaria, air menjadi lambang pneuma Roh Kudus, kekuatan kehidupan yang sebenarnya yang menyembuhkan kehausan manusia secara lebih dalam dan memberikan seluruh kehidupan yang dinantikan. Iman akan Yesus berarti minum air hidup, minum untuk kehidupan yang tidak lagi terancam kematian. Luka-luka lambung Yesus. Ketika Yesus wafat, tulang-tulangnya tidak dihancurkan, namun seorang serdadu menusuk dengan tombak pada lambungnya lalu mengalir keluar darah dan air. Yohanes menekankan Yesus yang ditikam sebagai penggenapan dua nubuat perjanjian lama, yaitu Keluaran 12:46 dan Sakaria 12:10. Ia memberikan signifikasi sakramental bahwa dua-duanya menjadi landasan iman. Ia menunjuk dua sakramen besar gereja, yaitu baptis dan ekaristi, yang keluar dari hati Yesus yang terbuka. Dengan itulah gereja dilahirkan, yakni dari hati Yesus. Berikut pertobatan Thomas. Kisah Thomas ini amat terkenal. Dia yang tidak percaya menemukan caranya mengimani dengan meletakkan tangannya pada bekas luka di lambung dan tangan Tuhan Yesus. Dengan melihat Tuhan dan menyentuh hatinya, Thomas bertobat dan percaya. Kuasa dari hati Yesus yang terbuka mengalahkan hati manusia dan mengalahkan hati manusia yang membatu, serta membawanya pada pertobatan. Yesus menggunakan luka-lukanya untuk menunjukkan cinta lebih kuat daripada kematian. Cinta mengubah hidup seseorang, termasuk yang belum percaya. Sempurnakan seluruh